warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali, salam sehat dan semangat, dan nama saya adalah Indra Suryadi. Saya merupakan CGP dari SD Plus Bakti Nusantara 666. Dan perkenalkan, ini adalah pendamping hebat dan semangat selama saya mengikuti PGP, yaitu Ibu Nur Hayati. Dan satu lagi tidak kalah hebatnya, yaitu fasilitator hebat dan juga semangat, yaitu Bapak Mahmud Kurdi Husaini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 2.1 pembelajaran diferensiasi, penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas 6 pada mata pelajaran tematik. Kita mulai dengan latar belakang. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan demi mencapai suatu tujuan. Guru sebagai pelaksana pendidikan perlu memahami akan tugas dan nilai seorang guru dalam mendidik. Guru merupakan pihak yang perlu menuntun setiap kodrat yang dimiliki peserta didik. Dalam hal ini, guru dapat menuntun dengan menyajikan proses pembelajaran yang inovatif dan menarik. Perlu adanya proses pembelajaran yang dapat mengakomodasi setiap kebutuhan siswa dalam mengembangkan setiap kodratnya masing-masing. Dengan hal itu, guru harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi sebagai langkah mewadahi kebutuhan siswa. Cara yang dilakukan dapat menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah tujuan. Dampak yang ingin dilihat dari rancangan tindakan ini adalah siswa mampu menampilkan perilaku yang lebih baik lagi, yang sesuai dengan kaidah pendidikan dan syariat Islam. Guru menyediakan proses pembelajaran berdiferensiasi guna melengkapi atau mewadahi setiap kebutuhan siswa. Dengan itu, harapannya siswa dapat berkembang dan mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kodratnya dan caranya masing-masing. Lalu, adapun tolak ukurnya, yang mana tindakan yang dijadikan indikator yaitu ketika peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Peserta didik dapat menyajikan suatu proses pembelajaran dengan motivasi yang tinggi, serta peserta didik dapat menghasilkan produk dari pembelajaran yang telah dilakukan dengan caranya masing-masing. Nah, berikutnya ini merupakan perangkat pembelajaran diferensiasi yang telah disusun, yang mana diawali dengan identitas dari RPP itu sendiri. Ada satuan pendidikan, kelas, tema, subtema, dan pembelajaran, dan alokasi waktunya. Nah, ini merupakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan ketika anak-anak telah belajar dan dikaitkan dengan proses pembelajaran diferensiasinya. Nah, ini merupakan kompetensi dasar indikator berikutnya pada mata pelajaran IPS dan IPA. Lalu berikutnya ada tujuan pembelajaran yang disusun dari indikator. Ada 3 yang ditampilkan di sini, dan nanti berikutnya ada lagi tujuan pembelajaran yang berikutnya. Salah satunya di sini adalah melalui kegiatan membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa dapat menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikan dalam bentuk diagram dengan tepat. Nah, untuk diferensiasinya mungkin nanti akan disampaikan berikutnya bagian mana saja yang disebut dengan proses pembelajaran diferensiasinya. Dan ini merupakan lanjutan tujuan pembelajaran yang 3 lagi, yang mana salah satunya ada melalui kegiatan presentasi, siswa dapat melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Jadi, muatan pelajarannya ada bahasa Indonesia, IPA, dan IPS yang disampaikan. Nah, berikutnya ini yang kita tunggu adalah bagian pembelajaran diferensiasinya. Jadi, untuk murid yang belum bisa menemukan ide pokok pada mata pelajaran bahasa Indonesia dan juga informasi penting, guru akan melakukan bimbingan individual atau meminta orang tua membantu terlatih murid tersebut dalam menemukan ide pokok bacaan dan membuat simpulan singkat. Lalu, untuk murid yang belum bisa menulis laporan tentang perbedaan negara ASEAN, guru membimbing individual atau dengan bantuan orang tua siswa dalam menyusun laporan. Lalu selanjutnya, guru akan membagikan beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh orang tua murid di rumah. Nah,
Sebagai produk pembelajaran, murid kemudian diminta untuk mengidentifikasi bunga serta bagian-bagiannya, yang pada akhirnya siswa diminta untuk melaporkan mengenai perkembangbiakan generatif. Di sini guru melakukan diferensiasi produk berdasarkan kesiapan atau readiness. Murid yang sudah bisa menemukan ide pokok bisa menyajikannya dalam bentuk diagram. Murid yang belum bisa menyebutkan perbedaan kehidupan sosial budaya boleh menggambar bendera dan menuliskan identitas mengenai negara ASEAN. Murid yang belum bisa melaporkan melalui presentasi diperbolehkan menggunakan laporan berupa tulisan. Murid dapat mengirimkan pekerjaan kepada guru melalui aplikasi WA dan Edmodo. Pekerjaan tertulis murid dapat dipoto dan penjelasan lisan dapat direkam melalui fungsi rekaman suara atau video. Berikutnya, ini merupakan dokumentasi pelaksanaan kegiatan terkait dengan pembelajaran yang disusun. Nah, pelaksanaan pembelajaran daring di kelas 6, muatan pelajaran tematik. Virtual pertama kita ya di platform Google Meet gitu. Namun sebelumnya kalian juga pernah belajar menggunakan tata cara platform Google Meet ini. Nah, teman-teman ini kemarin sebelumnya ada di kelas 5B ya? Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Masih ingat nggak Iya. siapa wali kelasnya? Pak Mahfud. Sering melakukan Google Meet? Sering. Sering, Pak. Sering, alhamdulillah. Nah, dalam kelas 6 pun insya Allah kita akan melakukan pembelajaran seperti ini kalau misalkan pembelajarannya masih daring. Dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga kita semua bisa bertemu secara langsung di kelas. Karena kalau misalkan bertemu langsung kita bisa melakukan aktivitas secara lebih leluasa gitu ya. Kita bisa bermain di kelas sambil belajar, kita bisa nyanyi-nyanyi di kelas sambil belajar. Nah, mungkin kita berdoa mudah-mudahan dengan kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu di sekolah. Namun tetap ya, ketika nanti kalian mau kemana-mana, harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Karena sampai kapanpun, untuk kebiasaan penggunaan masker itu akan selalu kita lakukan ya. Nah, teman-teman, nah, demikianlah yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat dan berkah. Tetap semangat dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.